Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Dwi Saputra, NPM 24752120 dari kelas 4D. Di sini saya akan melakukan vlog, yaitu merangkum dari video yang sudah diberikan mengenai pengenalan Power BI. Yang pertama ada konsep visualisasi data. Dasar-dasar visualisasi data dan tips untuk memvisualisasikan data. Yang pertama, pengertian dari visualisasi data. Visualisasi data adalah representasi dari data yang biasanya bentuknya tabular berupa angka-angka, lalu kita coba untuk membuat representasinya dalam bentuk grafik. Menurut buku Knaflic, ada 5 storytelling with data. Yang pertama yaitu pahami konteks dengan cara pahami siapa yang akan mengkonsumsi hasil visualisasi. Definisikan dan identifikasi terlebih dahulu audiens, kemudian identifikasi apa yang diinginkan audiens dari data tentang visualisasinya. Kemudian uraikan bagaimana visualisasi yang tepat. Yang kedua, yaitu pilih visual yang tepat dan efektif. Yang ketiga, fokuskan audiens, yaitu dengan cara bermain dengan warna atau tebal teks untuk bisa memfokuskan informasi yang disampaikan. Yang keempat, yaitu berpikir secara desainer, yaitu dengan cara kita menggabungkan kemampuan matematis dan kreativitas kita. Dan yang kelima, ada kisah, yaitu dengan cara kita bercerita tentang data yang kita miliki. Jadi visual dari kiri ke kanan atau bahkan dari visual yang dipresentasikan jika visual data itu terkait satu sama lain. Kemudian ada alur kerja visualisasi data. Alur kerja visualisasi data ada 6 tahapan. Yang pertama itu business understanding, yaitu kita memahami masalah bisnis yang akan dihadapi. Yang kedua ada data understanding, yaitu dengan kita mengidentifikasi data-data yang digunakan visual data. Yang kemudian pengetahuan yang harus dikuasai dalam data understanding itu ada beberapa seperti transformasi margin and split column, table, pivot dan anti-pivot column, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita membuat konsep visualisasi, yaitu dengan cara visualisasi menggunakan Power BI atau Power BI menggunakan data dummy yang sudah disesuaikan dengan konsep pembentukan data ketika melakukan data understanding. Dan yang keempat, yaitu ada data preparation, yaitu dengan cara kita menyiapkan data yang kita butuhkan. Yang kelima, visualisasi data. Kita memilih visual yang tepat dan sesuai dengan kesepakatan dengan audiens di awal. Dan yang keenam ada share, yaitu pembagian laporan audiens. Kemudian ada instansi dan antar BI. Yang pertama, Power BI merupakan sebuah aplikasi milik Microsoft yang dibuat pada tahun 2021 dan dimodifikasi pada tahun 2011 dan dirilis pada tahun 2015. Power BI dibuat untuk visualisasi data terintegrasi dengan sumber data, sehingga memungkinkan adanya automasi update data visual yang dibuat. Fitur-fitur BI di antaranya input data, transfer, dan menyiapkan data, visualisasi data, kemudian share melalui link. Ada cara untuk Power BI, pertama harus memilih Windows, kemudian kita buka Microsoft Store, kita cari Power BI install, kemudian buka. Setelah buka Canvas, biasanya Canvas itu menampilkan visual, kemudian ada panel itu terdiri atas filter, visualization, dan data. Kemudian itu kita melihat data. Dia ada langkah-langkah membuat visualisasi data. Yang pertama kita siapkan sebelum membuat visualisasi itu, pilih ukuran kanvas dan desain background-nya. Itu kita tambahkan kanvas kosong, kemudian visualization, your report, kanvas, kemudian edit keseluruhan, kemudian export yang ada, setting sesuai kebutuhan kita.
Materi selanjutnya dari dalam Power BI ada load and transformasi data. Yang perlu kita tahu yaitu proses ETL adalah proses migrasi data dari berbagai sumber menjadi satu penyimpanan data konsisten yang memuat ke dalam data proses transformasi. Kemudian cara input di Power BI yaitu dengan cara yang pertama ke Power BI desktop, kemudian kita pilih get data, kemudian pilih sumber data. Bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tapi kita lebih fokus ke Excel, kemudian klik, kemudian connect. Selanjutnya, materi yang ada di load dan transformasi data itu ada Power Query, di mana Power Query itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama terdiri dari home, transform, column, view, source, help. Yang kedua, query, yang menampilkan tabel yang sudah kita import data Excel. Yang ketiga itu data, yaitu adalah data yang akan dimasukkan ke Power BI. Dan kepada query setting itu memakna tabel dan aplikasi. Selanjutnya ada transformasi data dalam Power BI. Transformasi data yang pertama ganti nama tabel dengan cara panel query setting, kemudian tabel. Yang kedua kita bisa membuat nama kolom dengan cara kolom atau 2 kali. Yang ketiga ada cara penyelesaian kolom view dengan view, kemudian klik color quality. Yang keempat ada replace value, cara klik column, kemudian klik home, kemudian replace value, kemudian find and replace. Itu dengan cara kita dengan cara cari nama yang akan kita ganti. Dari replace itu kita menuliskan kata ganti yang digunakan. Lagi ada split and column. Yang pertama split dengan cara klik column, kemudian klik split column, kemudian pilih fitur yang digunakan. Di situ ada beberapa, tapi kita biasanya memilih deny split. Kemudian merge column, yaitu dengan cara yang pertama kita masuk ke column, kemudian kita klik merge column, kemudian kita klik separator, kemudian kita klik cast,